Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengawasan kerja. Berikut adalah anggota kelompok. Ada Muhammad Sultan Pradipta, Hithah Bima Syaputra, Mufid Pidianto, Rafif Putro Utomo, dan Muhammad Cesar Calvin Bahrain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cesar Calvin Bahrain. Di sini saya akan membacakan pengertian pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan. Pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan adalah proses pemantauan dan evaluasi aktivitas serta hasil kerja karyawan untuk memastikan bahwa mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan kerja melibatkan pemantauan secara langsung, pemberian umpan balik, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada banyak alasan untuk menentukan penyebab kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Tetapi masalah yang selalu berulang dalam semua organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai. Perkenalkan, nama saya Rafif Putro Utomo. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pengawasan kerja. Tujuan pengawasan kerja adalah untuk mendukung kelancaran atau keamanan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sehingga dapat tercapainya daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan rencana dari perusahaan tersebut. Untuk mencegah sejarah dini kesalahan dalam pelaksanaan kerja di perusahaan agar tidak terjadi kecelakaan atau kesalahan dalam melaksanakan kerja di perusahaan atau di pabrik atau di industri-industri lainnya. Itulah tujuan pengawasan pekerjaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Pradipta. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengawasan kerja. Pengawasan kerja memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama, ada mengontrol kinerja, memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, ada meningkatkan produktivitas, memotivasi karyawan untuk bekerja lebih efisien dan efektif sehingga produktivitas keseluruhan perusahaan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, ada mencegah kegagalan, mendeteksi potensi masalah atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas sebelum mereka menjadi masalah serius. Yang keempat, ada memberikan umpan balik kepada karyawan untuk membantu mereka memahami sejauh mana mereka mencapai tujuan dan standar kinerja. Yang kelima, ada mengidentifikasi perbaikan. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam proses kerja. Jadi pengawasan kerja ini penting untuk menjaga efisiensi dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Mufid Pidianto. Berikut adalah studi kasus dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Pengawasan Kerja terhadap Karyawan Staf dalam Kantor pada PT Riau Media Televisi Pekanbaru. Salah satu masalah yang menarik untuk dikaji yang menjadi faktor penyebab perubahan kinerja karyawan adalah faktor pengawasan atau disebut dengan istilah controlling dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, pengawasan sangat penting karena dengan adanya pengawasan akan memaksimalkan kinerja karyawan dan juga memudahkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Pengawasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Staf dalam Kantor pada PT Riau Media Televisi Pekanbaru. Tujuan dari penelitian tersebut
Yang pertama ada mengetahui pengawasan kerja staf dalam kantor di PT Riau Media Televisi Pekanbaru. Yang kedua ada mengetahui kinerja staf dalam kantor di PT Riau Media Televisi Pekanbaru. Dan untuk mengetahui pengaruh pengawasan kerja terhadap kinerja staf dalam kantor di PT Riau Media Televisi Pekanbaru. Saya Hita Bima Saputra, saya akan melanjutkan presentasi metode penelitian. Dengan kita melakukan pengumpulan data dari responden, maka penulis menggunakan metode kuesioner, yaitu dengan mengajukan pertanyaan, daftar pertanyaan, khususnya kepada responden yang merupakan staf dalam kantor PT Riau Media Televisi Pekanbaru. Hasil dari pembahasan, yang pertama pengawasan kerja. Proses yang dilakukan dalam mengawasi, menilai, dan mengevaluasi daripada seluruh kegiatan organisasi agar pekerjaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Penetapan standar kerja. Suatu perusahaan melalui seorang atasan yang telah dipercaya harus membuat penetapan standar kerja yang baik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui rencana kerja yang lengkap dan cara atau proses kerja yang baik untuk mencapai standar kerja yang telah ditentukan. Yang ketiga, penilaian pekerjaan. Melalui penilaian pekerjaan yang telah atau sedang dilakukan oleh bawahannya, hal tersebut dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi pada karyawannya. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian tersebut. Penelitian standar kerja, penilaian pekerjaan, pengoreksi pekerjaan beserta masing-masing indikator merupakan subvariabel dari pengawasan memiliki kategori netral. Maka perusahaan harus benar-benar memperhatikan indikator dari penetapan kerja, penilaian pekerjaan, mengoreksi pekerjaan sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, indikator dari kuantitas, kualitas, waktu kerja, dan kerjasama yang merupakan subvariabel dari kinerja karyawan. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan harus lebih serius memperhatikan indikator dari kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama. Yang ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh atasan berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja karyawan. Itu saja hasil dari presentasi kami. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.